wawancara terkait bidang BK. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan guru BK yang ada di SMP 1 Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Sebelum kita berbincang, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya dari Bapak sama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadan Priyatna. Saya mengampu mata pelajaran atau pendidikan BK, bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Duku Puntang, dan bersama rekan saya, Bangga. Saya Muhammad Ria, di sini saya guru BK, SMP Negeri 1 Duku Puntang. Mungkin di sini saya lebih jelaskan lagi, Pak ya. Pak Dadan lebih ke kelas 9, kalau saya di kelas 8. Kita mengikuti jenjang. Sudah lama Bapak Ibu jadi guru BK-nya Bapak? Alhamdulillah, kurang lebih sekitar 6 bulan, 6 tahun. 6 bulan udah sebentar. Iya, 6 bulan sebentar ya, 6 tahun. Alhamdulillah gitu, 6 tahun bergabung di SMP 1 Duku Puntang bersama Bu Nurul dan Pak Jaina. Gitu. Ada 3 orang kita personil di sini. Cuma kebetulan Pak Jaina lagi dinas luar gitu. Jadi kebetulan hari ini yang stay di kantor atau di ruang BK di sekolah saya dan Bu Nurul. Mungkin kita ingin berbincang-bincang ya dengan Bapak dan Ibu terkait ke-BK-an. Kebetulan kita ingin berbincangnya terkait masalah kurikulum BK yang ada di SMP Duku Puntang ini. Nah, jadi kita ingin berbicara atau kita ingin membahas tentang kurikulum BK di sekarang tuh eranya Merdeka Belajar. Jadi dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar ini untuk kegiatan atau pembelajaran BK itu seperti apa? Mungkin nanti kita mohon penjelasannya dari Bapak dan Ibu terkait kurikulum Merdeka dalam bidang BK atau bimbingan konseling. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah definisi kurikulum Merdeka bidang BK yang ada di SMP Negeri 1 Duku Puntang ini seperti apa, Pak? Bangga, Ibu. Kurikulum BK dalam bidang BK ya Pak ya. Kurikulum BK itu kan anak-anak itu kita lebih fokus ke peserta didik Pak. Sekarang lebih ke peserta didik. Nah sedangkan BK itu dari sebelum ada yang kurikulum Merdeka juga sudah Merdeka. Ya sudah Merdeka ya. Sudah ya fokusnya ke file center ya, berarti fokusnya ke peserta didik. Jadi bagaimana kita mengetahui siswa, perilaku, terus keadaan siswa, terus dimulai dari kemampuan siswa, itu awal itu kita harus mengetahui. Kalau di kurikulum Merdeka itu kan seperti itu ya Pak ya, di mata pelajaran juga ada tes diagnostik awal. Nah bagaimana nanti pelajarannya akan diberikan. Nah kalau di BK ya sama, dan BK itu sudah menerapkan dari dulu. Nah need assessment kita sebarkan, lalu itu kita bikin yang namanya ini program. Kita mau ngapain, apa yang dibutuhkan oleh siswa. BK dalam bidang BK. Dari siswa untuk siswa pada dasarnya ke situ gitu. Jadi awal kita melakukan asesmen definisikan ke dalam program dan kembali berikan kepada anak gitu penanganannya seperti apa gitu. Terus aspek nilai sendiri dalam penilaian ini BK di kurikulum Merdeka Belajar seperti apa Pak Ibu? Nah aspek-aspek nilai dalam kurikulum Merdeka yang kita pakai kan ini kan ada profil pelajar Pancasila. Nah di sana itu kan ada 6 aspek. Apa itu aspek yang pertama ketuhanan, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus yang keduanya kebinakaan global, terus pokoknya 6 aspek itu ya Pak. Nah ternyata
satunya yaitu aspek berkeagamaan religius. Ada juga keikutsertaan untuk berusaha, itu kan juga masuk ke profil pelajar Pancasila. Jadi masih berkesinambungan gitu, antara aspek merdeka dengan aspek-aspek BK. Selaras ya gitu ya. antara keinginan untuk merdeka dan tujuan BK gitu. Malah lebih terbantu lah apa ya, program-program BK tuh lebih terbantu sama tujuan BK. Mereka sangat cocok yang Bapak bilang bilang mereka dengan mereka ini. Program BK kurikulum digunakan untuk produksi pesawat merdeka. Sesuai dengan keadaan siswa, kita kan dilihat dulu ya gimana siswa itu kan hasil dari asesmen itu, tes diagnostik awal. Jadi baru kita programnya kita buat dan sesuai dengan keadaan siswa. Jadi apabila bicara program BK-nya, mungkin kita kasihnya program BK, kita kasih layanan disisipkan di layanan ya Pak ya, di layanan yang diimplementasikan. Kalau kasih tahu dia Jadi kita punya jadwal di setiap kelasnya gitu, satu minggu itu satu kali pertemuan, waktunya itu 1 jam pelajaran atau 40 menit. Itu tujuannya di situ kita memberikan layanan berupa konseling atau bimbingan klasikal gitu. Tujuannya apa? Ya dari tadi untuk mengimplementasikan hasil dari need assessment kita gitu kepada siswa atau peserta didik kita gitu, atau kepada konseling kita. Terus dampak positif dan negatifnya Pak dari bagi siswa terkait dengan kurikulum mereka ini seperti apa Pak? Dampaknya Pak dengan adanya kurikulum merdeka di bidang BK, dampak positif dan negatifnya seperti apa yang ada di SMP 1 Dukuh Puntang ini Pak? Yang dampak positifnya sangat luar biasa ya Pak, karena dari awal kan tujuan BK adalah memerdekakan siswa sesuai dengan perkembangannya, kebutuhan perkembangannya gitu. Jadi kita BK membantu siswa mencapai tingkat perkembangannya masing-masing sesuai dengan bakat minat yang dimiliki gitu. Nah, dengan adanya kurikulum merdeka ini sangat membantu gitu perjalanan BK ini dalam mengembangkan potensi tersebut, seperti yang tadi disampaikan Bu Nurul di poin pertanyaan yang ketiga tentang program gitu, dan berkesinambungan juga dengan P5 dalam kurikulum merdeka itu. Jadi sangat positif itu, sangat berperan aktif, berpengaruh untuk kemajuan perkembangan peserta didik. Iya. Tapi negatifnya nggak ada berarti Pak. Kalau sisi negatifnya gimana tuh? jelas sebagian besar ke Positif ya, gitu. Jadi sangat membantu sekali bagi sekali. ya, apalagi adanya P5 Iya. itu kan anak lebih mandiri, lebih kreatif lagi. Jadi selaras gitu dengan tujuan kurikulum dan tujuan BK gitu. Luar biasa ya, sudah benar-benar ini gitu ya di SMP 1 Dukuh Puntang. Alhamdulillah. Penilaian akreditasi Ini BK punishment kurikulum digunakan. Penilaian akreditasi berkaitan dengan kinerja BK, akreditasi BK ya gitu. Kemarin Bu Nurul ya yang menangani itu ya bersama ibu pengawas gitu. Ya, kalau misalnya untuk mengenai akreditasi sekolah ya Pak ya, BK penilaian BK itu lebih dilihat. Kenapa? Karena akreditasi sekolah dilihatnya poin 1 itu standar apa ya? Penilaian standar isi. Salah satunya yaitu adanya BK atau program BK.
tidak ada program BK dan tidak ada BK ya mungkin tidak bisa menyatakan akreditasi ya. Karena itu kan adanya akreditasi sekolah ya harus adanya BK, ada RAM BK dan program BK. Jadi ya salah satu syarat sangat berperan penting gitu BK ini dalam program akreditasi gitu. Terus tadi Pak terkait ini kan ada dampak positif dan negatif. Mas sekarang bentuk reward dan punishment yang dilakukan kepada anak-anak di SMP Kumpulnya terkait dengan kurikulum mereka Bali ini seperti apa gitu Pak? Kalau reward dari hal terkecil ya Pak dan hal terbesar, biasanya kita di setiap pagi itu ada kegiatan Mapal Surya Pak. Mapal Surya itu kegiatannya yang pertama ngaji bersama, literasi dan sarapan. Nah di situ kita sering memberikan reward berkaitan dengan baik prestasi, akademik, non akademik dan lain-lain gitu. Kita memberikan apresiasi di situ gitu berupa ucapan selamat, berupa sertifikat, piala dan piagam dan lain-lain gitu. Itu secara umum gitu, secara global. Nah untuk dari personal BK-nya sendiri ya kita memberikan rewardnya itu seperti Ujian, kepercayaan, memberikan ujian kepada siswa gitu. Karena dengan itu siswa merasa senang dan merasa termotivasi gitu. perhatikan ya. Iya. Kalau untuk punishment-nya hampir tidak ada mungkinnya Pak, karena BK itu bukan polisi sekolah gitu dan tujuannya tidak untuk menghukum atau menjudge anak gitu atau peserta didik. Jadi biasanya kalau misalkan harus ada punishment yang diberikan, itu kita berkolaborasi dengan kesiswaan, pembina OSIS, wali kelas dan lain-lain gitu, berkaitan dengan misalkan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh siswa gitu. Jadi kita hanya menangani secara psikologisnya gitu. Jadi untuk untuk lebih ke punishment-nya itu ke kesiswaan, pembina OSIS dan pihak-pihak lain itu untuk memberikan. Luar biasa berarti ya. Guru-guru BK di sini sangat tanggap terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah SMP 1 Duku Puntang ini ya. Luar biasa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu sehat, mendampingi anak-anak ini menjadi anak-anak yang sukses yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dadan dan Ibu Nurul yang sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu dan mengucapkan terima kasih. Ya, Sama-sama. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu dalam tujuan, satu dalam ikatan, satu dalam segalanya, kita semua satu. Generasi Qurani dan gairah berani, visi kita selalu sama, menjadi insan